Saya Pak ya. Iya. Yesus datang.
sehingga melalui jalan salib ini kami senantiasa menyembah Engkau secara benar, sehingga anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami tetaplah kami akan merasakan dan mengalaminya. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Yesus pergi ke tempat yang Belum. bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur kepadamu karena boleh mengambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami setia mengambil salib-Nya supaya kami patut disebut pengikut lakukan kami Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. seperti kami mengampuni salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi perjalanan kami dari jahat. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama. Lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita. Dan kami yang menjadi sahabatmu sendiri. Engkau lakukan kami tidak salah. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil kami Engkau perkenankan untuk bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami dalam dosa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia,
begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Tetapi berikutnya masih ada orang yang bersimpati kepada Yesus, yaitu Herodes. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun mereka begitu, dengan teguh hati ia bangun. Diangkatnyalah kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan kami. Semoga kami memperbaiki diri dan seperti engkau kami kembali Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk berdoa. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mungkin orang menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus menghibur dan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepada-Mu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang kita di sekitar kami. Engkau Tuhan kami, ini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami orang yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan. Yesus yang semakin lemah, tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Bapak Yesus, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Bapak Yesus Dengan paksa, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya. Mereka ambil jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah.
hanya satu tenunan. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, janganlah kita membagikan mereka beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus tidak menjadi manusia yang dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya. Mereka ambil jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, janganlah kita membagikan mereka beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus tidak menjadi manusia yang Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur nur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Manusia lama kita telah turut disalib bersama Yesus, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung dosa kami, agar kami kelak dibangkitkan dan boleh menikmati surga bersama-sama. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Kau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengasihi di dunia ini boleh menikmati buah-buah kesusahan dalam kerajaan surga bersama Engkau Tuhan kami. Kini dan sepanjang. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan sebab dengan salib kecil-Mu Kau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria merasa apa yang telah dikatakannya. Hamba Tuhan, jadilah kepadaku Salib-Mu Kau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan menggurapinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi dalam menguburkan mayat. Bapak Ibu, kita di mana? Habis ngapain ini? Bagus gak tempatnya? Bagus. Bersama siapa? Nazaret.
Bapak Ibu, kita di mana? Bersama siapa? Nazaret. Luar biasa. Nazaret. Nazaret Ciayo. 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 Nazaret bonus. Holy Lantur. Ya. Pasti. Yang mana? Ini. Oh. Bekas penjara ya. Bekas penjara. Jadi 1 tahun sebelum penampakan Bunda Maria, keluarga Bernadette Subiru itu jatuh miskin. Sangat benar-benar miskin dan tidak mempunyai tempat tinggal. Ya. Orang tuanya Franco Subiru menyewa tempat yang mana bekas penjara. Ya, ukurannya sangat kecil. Ya, kecil sekali dengan isi 8 anak dengan 2 orang tua. Dengan yang sangat benar-benar kecil dengan penjara yang bekas benar-benar penjara. Nah, kenapa dibilang bekas penjara? Karena ini adalah kantor polisi. Di depan ini ada kantor polisi, ya. Jadi ini adalah bekas penjara yang tidak terpakai, dipakai oleh mereka. Ya. Sekarang ini nggak kantor polisi lagi kan? Masih. Sampai sekarang masih kantor polisi, gitu. Ya, tidak difungsikan lagi sebagai penjara. Jadi waktu Bernadette menuju ke tempat penampakan, Bernadette masih tinggal di sini. Ya. Dan sebelum dia jatuh bangkrut, nanti kita akan ke rumahnya. Jadi rumah Bernadette itu ada 3. Ini rumah sebelum penampakan, yang mana dia menjadi jatuh miskin. Dan sebelum dia jatuh miskin, ada lagi rumah orang tuanya, orang tua dari Franco Subiru, ya. Dan juga rumah yang diserahkan setelah dia melakukan penampakan, dia diberikan rumah oleh pihak gereja, gitu. Ada 3 rumah. Cuman yang rumah yang diberi pihak gereja sekarang ini menjadi museum dan berbayar, ya, 2 euro 1 orang, ya, gitu, ya. Sekarang kita masuk, kita lihat di bagian dalam, ya. Ini Bernadette, ya. Ya, ini Franco Subiru. Ini kunci rumah ini. Nah. Kunci penjara ini. Ini kunci penjaranya. Ya. Nah, ini bagian denah, ya. Denah di mana? Ini adalah tempat penampakan. Tempat penampakan rumah orang tua Bernadette adalah di sini. Ya. Dan Lakasot itu ada di sini, daerah sini. Ya. Ini posisinya, ya. Sorry, nomor 1 ini Lakasot. Ya, Lakasot. Ya. Itu kunci rumah yang di sini. Itu kunci penjara kan. Bukan kunci surga ya, Bung Yun. Bahasa ini disebut kasot karena ruangan ini berfungsi sebagai sebuah penjara.
keluarga Sobirus menjadikan ruangan ini pada tahun 1857 sampai 1858 sebagai tempat tinggal. Pada saat itu juga Maria menampakkan diri. Tahun 1855, di mana saat itu keluarga Boli masih bisa hidup di dalam keberadaan yang cukup baik. Setelah kincir, keluarga Boli mengalami kerugian, mereka menjadi miskin dan mereka harus berkali-kali pindah. Periode ini di Kasot adalah yang tersulit, di mana mereka serba kekurangan. Keluarganya terdiri dari 6 orang, Francois, ayah, Louis, ibu, dan 4 orang anak. Bernadette, 14 tahun, Toinette, 11 tahun, Jane Mary, 7 tahun, dan Justin, 3 tahun. Mereka hanya memiliki sebuah meja, beberapa kursi, sebuah kotak jemuran untuk cucian, 2 buah ranjang, yang satu di sebelah kanan di pintu masuk, yang lainnya di tempat yang sama, dekat perapian. Di dalam kemiskinan, keluarga Subirus hidup dengan saling tolong-menolong untuk melewati masa-masa yang berat. Saling mencintai satu sama lain adalah kekuatan mereka. Andre Sajous, yang dulu tinggal di lantai pertama, bersaksi, tidak pernah mereka bertengkar dengan kata-kata yang kotor, juga antara suami istri ataupun antara orang tua dan anak-anak. Mereka mendengar juga bahwa mereka berdoa setiap hari. Pada tanggal 11 Februari 1858, Bernadette beserta adik perempuannya, Toinette, dan seorang teman wanita pergi dari Kahot ke Massabielle untuk mengumpulkan kayu bakar. Pada hari itu juga Bunda Maria menampakkan diri pertama kali. Oke. Ini air sungainya ya? Air sungai ya, air sungai. Semua ngantuk ya emang ya? Iya. Kira saya aja. Bius sama Erik ya? Semua ngantuk loh. Kena sambel itu kali. Enggak, banyak kan karbo, kentang, nasi, mie. Iya, maunya satu. Gula darah. Ih, lucu aja. Bayi. Bayi. Jadi Bernadette lahir di sini, orang tuanya tinggal di sini, dan Bernadette di situ. Itu kalau orang tuanya kok panjang? Panjangnya cuma segitu ya? Orang Perancis dulu nggak tinggi-tinggi. Cuma kamu belum. Masa dulu pendek-pendek? Orang ke Perancis kecil-kecil kan badannya. Nah, ini juga tempat tidur dari bagian Bernadette punya. Ini masa tempat tidurnya mulai zaman dulu? Ya, masih 9, 8 tahun, 7 tahun ya. Nih, berarti memang asli. Asli, ya. Wah, saya kurang tahu. Oh, saya satu ya? Saya ke gereja ini. Ke gereja depan. Di atas Habis apa itu ya dia? program. Ini tempat tinggalnya. Di tempat Groto, di dekat Groto, di gua penampakan. Dekat sana. Saya mau ke sana. Iya. Belum pembasuhan? Belum. Wah, itu yang Nah, ini adalah tempat penggilingan atau orang tua Bernadette bekerja. Dia menggiling gandum di sini. Ini penggilingan gandum. Ya. Dan setelah Bernadette berumur 12 tahun dan 14 tahun, dia tidur di bawah. Ini tempat penggilingan gandum ya. Orang tuanya Bernadette bekerja. Penampakan Bunda Maria
Yang pertama itu di tanggal 11, yang kedua 14 Februari, yang ketiga 18 Februari. Ya. Quando se ne va a metà strada si rende conto che ha dimenticato di dire la processione. Allora ci deve ritornare, ma tu sei pazzo che io da quello non ci vado. Perché prima di andarsene, lui, sapendo che è accompagnato dalla zia, viene a tutta la zia e tutti coloro. Ora siete una famiglia che non conosce. Ya, disegel oleh permintaan tempat. Akhirnya Bunda Bernadette hanya bisa melihat dari pinggir sungai. Makanya kalau kita di Grotto, kita ngadep ke seberang, itu ada patung Bernadette sedang berlutut. Itulah penampakan terakhir Bernadette berlutut. Ya. Karena di sini itu disegel, sudah tidak bisa lagi mendekat ke Gerat Grotto. Ya. Nah, inilah baju dari Bernadette dan sepatunya. Nah, setelah penampakan, Bernadette menjadi terkenal dan banyak sekali orang ingin bertemu Bernadette. Akhirnya Bernadette memilih menjadi biarawati. Dia pergi ke Nevers. Ya. Ini sepatunya, ya. Ya. Jasadnya masih utuh dan masih seperti ini sampai sekarang. Ya. Nah, di tahun 1870, gereja yang di atas, tempat kita tadi misa pagi, The Crypta, dibangunlah gereja ini. Tapi kalau sungainya depan gereja itu memang ada ya? Sudah ada, sungainya memang sudah ada, gitu. Ya. Ya. Dan penyenggelan itu dibuka oleh istri dari Napoleon Bonaparte yang pertama. Ya. Dan 1890 gereja Basilika yang di bawah, Bunda Maria Rosari ya, itu di bawah, itu dibangun. Ya. Ini miracle yang ketujuh ya, mendapat penyembuhan dari air suci di Lourdes.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. I am the servant of the Lord. Let us pray for young people. May they have the courage to say yes to the Lord's calling. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Élisabeth s'exclama: d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Prions pour les personnes âgées, que Marie les visite et les réconforte. The second joyful mystery, the visitation. Elizabeth exclaimed, "And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me?" Let us pray for the elderly. May Mary draw close to them and comfort them. Secondo mistero glorioso, la visitazione. Elisabetta esclamò: a che cosa devo chiamare il mio Signore venga a me? Preghiamo per gli anziani che Maria li visiti e li conforti. Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo Maria. Benteng apa ini? Ini namanya Benteng Carcassonne. Ya. Carcassonne. Ya. Carcassonne. Ini udah dari zaman abad pertama. Ya, abad pertama ini dikuasai oleh bangsa Romawi sebagai militer karena ini dekat area Carcassonne ini dekat Laut Tengah. Ya, atau Laut Atlantik. Dan setelah itu di Kekaisaran Romawi jatuh oleh bangsa tentara Kristen atau perang salib. Tentara perang salib ya. Sampai saat itu dan di abad 15 dibalik untuk kerajaan Prancis, diambil kembali oleh kerajaan Prancis ya. Ini bentengnya. Jadi benteng ini ada dua benteng di dalam. Di dalam benteng ada bentengnya. Ini benteng yang baru. Ini benteng yang dibangun di abad 14 ya. Tapi yang di abad pertama itu ada di dalam. Ya, ya. Bentengnya Asterix Obelix. Bukan. Beda. Beda. Katanya soalnya tadi apa? Galilea. Galilea, ya. Galilea, dari sebelum zaman kuno ya, Galilea. Galia. Bangsa Galia. Asterix ya. Asterix ya. Saya nggak baca buku Obelix ya. Enggak, tapi gini ya. Gaul. Bangsa Galia. Obelix. Asterix Obelix. Makanya orang bangsa Galea.
Dingin anginnya. Ini toko-toko ya. Nah, makanya pajangannya tuh tentara perang salib kan? Ya. Usulin Pusman Jakarta itu kan banyak duitnya tuh, Pusman Jakarta. Usulin. Buat cucu ya. Pero él me decía el gato, yo no me et ne courait pas. Si sabrán ahí cómo hacerle para trasplantar una Nah ini benteng yang pertama. Abad pertama ya. Dari enggak dong, abad pertama itu zamannya Romawi ya, setelah zamannya Tuhan Yesus. Iya. Gitu. Itu abad pertama ya. Ini udah dari abad pertama ya, dari zaman Romawi. Jadi untuk yang area ini udah di abad 14. Abad pertama itu tahun Tuhan Yesus, tahun 10, tahun ke-10, tahun ke-9 gitu. Ya. Masih. Ini dari abad pertama. Yuk kita ke bagian sisi sini untuk foto ya. Ini masuknya bayar. Hah? Ya, kalau mau beli souvenir, saya nggak ajak ke gereja ya, tapi bagian foto sini aja. Enggak, maksudnya ada waktu enggak maksudnya? Kita 1 jam. Ya kita kesini dulu deh, habis itu baru saya kumpulin dulu baru. Karena kalau saya kasih, kalau mau beli aja, lari gitu. Nanti kan ketemu lagi di sini.
Manis sekali. Masa lu nggak mau beli baja soalnya terlalu manis kalau katanya itu waktu pulang dari Kanada selalu bawa itu banyak. Nah, ini Basilika de Saint Nasari ya, atau Nasaret. Ya, ini gereja ini dibangun oleh tentara Kristen dari abad 11. Ya. Gereja ini dibangun dari abad 11. Sekarang kita masuk. Enggak, ini gerejanya gereja Basilika de Saint Nasaret. Ini gereja dibangun abad 11 ya. Ya. Silakan mau lihat foto. Mirip Katedral Jakarta. Ya. Ini gereja dibangun abad 11 ya. Banyak lavender kenapa? Memang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Nyatakan kuasamu, engkaulah Raja yang mulia, segala pujian hanya bagimu. Berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah segala salah kami, seperti kami mengampuni. Di bumi seperti di surga, nyatakan kasih-Mu, engkaulah sumber pengharapan, segala hormat hanya bagi-Mu. Jauhkanlah kami dari pencobaan, lindungilah kami dari yang jahat. Kuasa-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, segala puji dan hormat hanya untuk-Mu. Amin, amin, selamanya.
Berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah segala salah kami, seperti kami mengampuni. Haleluya. Enggak, ini mah baru udah renovasi. Pakaian dari zaman dulu kan? Iya. Ada beberapa yang dari zaman dulu. Kuasamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, kita di mana? Bersama siapa? Bagus gak? Bener bagus. Ya, Nazaret. Oke. Ya. Nazaret. Ya. Jadi anak kecil dulu ya. Naik odong-odong. Ya. Halo. Ya. Surabaya. Wah. Ini kayak pemain balet nih. Gayanya. Kayak kali kau. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Romo. Ayo Romo. Happy birthday to you. Yuk. Oke. Kesini beda kembali kan tadi kemarin. Balikin lagi. Selamat ulang tahun Romo. Happy birthday. God bless you. Potong kuenya. Luar biasa. Ya. Udah kuenya buat Romo sendiri. Selamat ya Romo. Selamat ulang tahun. Artis hari ini. Ayo nyanyi. Pertama 1 tahun usiamu, bahagialah selalu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi. Udah. Hey.
Cium dong, cium. Luar biasa. Happy birthday Romo. Dari sini kita ke atas ke Santa Clara. Oke. Ya ini sudah berubah, beda tujuannya. Oke, gantian. Ganti. Ini my grupo. Det var mycket Chilimani, stanno a tre croci poi. Perfetto, allora... Manda lei. Dai, ok. Sebentar, sebentar. Jangan ada yang jangan pintunya ya. Bisa diri juga. Untuk pintunya. Buat tanda salib. Siuri, prego. Lanjut, ikutin ini. Lanjut.
Lanjut jalan. Jangan sampai putus ya barisannya. Lanjut sana langsung. Ikutin barisan. Ikutin barisan. Ikutin barisan langsung ya ke sana ya. Apa? Ini jalur yang lain. Nah ini makam Paus Santo Paulus atau makam Paus Paulus ke-6 ya. Paus Paulus ke-6. Jadi ini makam dari Paus Benediktus. Yang sebelumnya Fransiskus. Paus Benediktus makamnya ini. Ini paus yang sangat kaku. Iya. Bapak Ibu perhatikan ya, di sebelah kanan ini adalah makam Santo Petrus ya. Itu di atasnya nembus yang atas sendiri. Ya, yang tadi ada kubah dan ada tiang pilar, 4 pilar ya, dan juga ada lilin. Dan di bawahnya ini adalah makam Santo. Ya, pilar hitam di tengah-tengah ya. Di senternya. Oke, perhatikan ya, ini makam dari Santo Petrus ya. Oke, silakan lihat. Ini makam dari Santo Petrus. Beneran menangkut. Buongiorno. Sama-sama. Bebas 2 euro, 2 juga boleh, 3, 5
Tunggu. Boleh foto. Ini baunya nano-nano. Terakhir ini. Fotonya agak cepat kalau mau foto ya. Supaya apa? Supaya kita baca Injil, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dunia tidak bisa mengubah duka cita menjadi sukacita. Maka bersama kita, duka cita kita menjadi sukacita. Saya
berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkara. Tetapi kalau hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri yang mengurusnya." Hidungkanlah mazmur bagi Raja kita, hidungkanlah mazmur.